Di sini, saya Nanik Sulistianingsih dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan dan Kewarganegaraan Angkatan 2021, kelas Indralaya, akan berbagi ilmu kepada kalian mengenai kearifan lokal yang kini sudah jarang dilakukan di daerah saya, serta saran apa yang menurut saya bisa dilakukan untuk kembali menghidupkan kearifan lokal tersebut. Baiklah, kita langsung saja. Jadi, di daerah saya, tepatnya di Desa Karangendah, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dulu masih sering yang namanya silaturahmi ke rumah-rumah tetangga di saat Hari Raya Idul Fitri tiba, dalam rangka mempererat tali persaudaraan di antara warga-warga sekitar. Hal ini mungkin sudah tidak asing di telinga saudara-saudara, karena di beberapa daerah juga ada yang melakukan tradisi tersebut. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kini tradisi itu sudah hampir menghilang. Terlihat hanya ada segelintir warga yang melakukan hal tersebut. Semua bermula saat 2 tahun lalu adanya serangan COVID-19, yang mana warga lebih menjaga jarak dan tidak saling berjabat tangan demi menjaga kesehatan. Sehingga semua memilih untuk berdiam diri di rumah. Ternyata kebiasaan itu mulai menjadi sebuah kebiasaan di tahun-tahun berikutnya, yang mana warga di sini lebih memilih berdiam diri di rumah daripada berkeliling untuk bertamu ke rumah-rumah tetangga. Hal ini cukup miris, bukan? Lantaran seharusnya sesama warga di desa yang sama harus saling menunjukkan kepedulian mereka antara sesama dengan berkunjung ke rumah di saat Hari Raya Idul Fitri tiba salah satunya. Menjaga kerukunan adalah hal yang wajib kita lakukan bersama-sama dalam beragam cara. Bahasa Indonesia menjemuk di mana masyarakatnya datang dari beragam latar belakang. Perbedaan yang tinggi itu tentu berpotensi melahirkan perpecahan dan konflik. Oleh sebab itu, maka wajib bagi kita bersama-sama untuk mengupayakan terjaganya kerukunan. Hidup yang rukun dan harmonis adalah cita-cita semua bangsa, karena dengan demikian, maka tidak ada hambatan bagi pemerintah untuk memajukan negara. Menjaga kerukunan akan menjauhkan bangsa dari perpecahan dan konflik. Dengan hidup rukun, maka keutuhan bangsa pun akan senantiasa terjaga. Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk menjaga keutuhan negara dengan menjunjung tinggi persatuan. Bagi anak-anak Indonesia, sila ketiga, Pancasila mengajarkan kita untuk selalu mempererat persatuan dalam keragaman budaya. Berikut ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. 2. Menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. 3. Tidak bersikap rasisme. 4. Bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. 5. Bersatu padu dan bekerja keras dengan teman-teman di sekolah. 6. Tidak menimbulkan perselisihan antar warga sekolah. 7. Saling membantu teman yang sedang kesusahan. 8. Saling menyayangi dan memperhatikan teman-teman di sekolah. 9. Tidak mementingkan diri sendiri atau egois. 10. Menghargai adanya perbedaan. 4 contoh menjaga kerukunan keberagaman masyarakat budaya dan bangsa. Pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Jadi di Indonesia ini ada banyak sekali agama, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua itu merupakan agama-agama yang ada di Indonesia. Kita harus menghormati hak dan kewajiban mereka, seperti tidak mengganggu saat mereka sedang beribadah. Yang kedua, menghargai hari besar umat agama lain. Di setiap agama pasti memiliki hari besar. Kita harus menghormati, tidak mengganggu. Kita juga boleh untuk datang ke rumah mereka saat mereka sedang melaksanakan hari besarnya sebagai tanda toleransi. Yang ketiga, membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang.
Jadi saat kita membantu seseorang, membantu tetangga, membantu orang lain, kita tidak perlu melihat latar belakangnya, dia dari keluarga yang kaya, atau dia dari keluarga yang miskin, atau dia dari suku dari mana, atau suku mana. Kita tidak perlu melihat dari sana. Kita harus membantu semua dan menyamaratakan semua masyarakat. Yang terakhir, menghormati antar suku dan budaya. Setiap orang pasti memiliki suku dan budaya tersendiri karena mereka berasal dari daerah-daerah mereka sendiri. Kita sebagai manusia harus menghormati suku-suku tersebut, budaya-budaya tersebut. Mau itu terlihat aneh atau terlihat tidak sesuai dengan apa yang kita rasa, kita harus tetap menghormatinya karena itu adalah suku dan kebudayaan mereka. Agar suku dan kebudayaan kita juga dihormati oleh orang lain, kita juga harus saling menghormati suku dan budaya orang lain. Selanjutnya, ini merupakan beberapa saran dari saya yang saya rasa cocok untuk meningkatkan kerukunan di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang toleransi antar umat beragama. Masyarakat harus menggali pengetahuan tentang toleransi antar umat beragama agar lebih memahami bagaimana perbuatan-perbuatan baik dan dapat menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat itu harus bisa paham tentang hari-hari besar agama lain. Tidak harus mempelajari agamanya, hanya mengetahui saja kapan hari-hari besarnya dan bagaimana cara kita agar kita terkesan menghormati dan mereka merasa kalau mereka itu dianggap dan dihormati oleh kita. Yang kedua yaitu kesadaran dalam menghargai perbedaan. Masyarakat harus lebih menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara multikultural, sehingga masyarakat juga harus saling menghargai perbedaan yang ada agar tercipta kehidupan yang baik dan rukun. Ini bisa dilihat dari segi suku dan budaya, yang mana Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya, perbedaan kulit, perbedaan ras, perbedaan adat istiadat. Semua itu harus kita pahami, harus kita hargai. Jangan sampai karena berbeda kita jadi mengejek, jadi menjatuhkan, jadi merasa orang itu aneh atau bagaimana. Kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada dan menganggap kalau perbedaan itu merupakan ciri khas atau ciri khusus dari negara Indonesia, yang mana tidak semua negara memiliki banyak sekali suku, budaya, dan adat istiadat. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus paham dan merasa bangga dengan perbedaan yang ada. Berikutnya yang ketiga yaitu harmonisasi antar umat beragama. Masyarakat harus menjalini komunikasi yang baik dan saling tolong-menolong apabila ada yang kesusahan agar tercipta suasana yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Tolong-menolong, gotong royong itu juga bisa dilakukan. Semisal ada keluarga yang sedang memiliki acara atau hajatan, kita sebagai tetangga harus datang membantu untuk meringankan beban si tuan rumah. Hal itu merupakan hal yang sangat harus kita lakukan. Karena apa? Selain menjalin persaudaraan yang baik, kita juga mendapat pahala dengan membantu sesama. Yang keempat, pemahaman dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama. Masyarakat harus menggali dan lebih memahami lagi mengenai konsep kerukunan agar dapat melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari setiap individu harus sadar kalau melaksanakan kerukunan itu wajib. Setiap manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, sehingga kita bisa melaksanakan hidup dengan baik. Dan untuk silaturahmi ke rumah-rumah tetangga saat Hari Raya Idul Fitri tiba harus direalisasikan lagi, karena menjaga persaudaraan yang baik dengan tetangga merupakan awal dari hidup yang tentram, damai, sejahtera. Saling membantu dan menolong sesama merupakan perilaku yang wajib dilakukan. Jangan menunggu orang lain untuk datang ke rumah baru kita membalas, tapi kita awali dari diri sendiri.
tumbuhkan rasa ramah yang ada dalam diri kita untuk memulai terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian, thanks for watching.